Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Ibu memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Silakan ketua kelasnya dipimpin dari mana? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa tadi. Berdoa, berdoa selesai. Ya, terima kasih. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Berarti Ibu tidak harus menjaga satu-satu ya. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran di pagi hari ini, kita melakukan tes briefing terlebih dahulu. Apabila Ibu melakukan gerakan, kalian harus memperagakan ya. Apabila Ibu bilang pagi, kalian tepuk 1 kali. Apabila Ibu bilang siang, kalian tepuk 2 kali. Kalau Ibu bilang sore, tepuk 3 kali. Apabila Ibu bilang malam, jangan sampai kena. Baik, siap? Siap. Pagi, sore, pagi, siang, malam. Baik, sudah fokus semua ya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, ada Ibu yang bertanya, apa sih kegunaan air dalam kehidupan sehari-hari kalian? Silakan, ada yang bisa jawab? Mandi, Mencuci piring, minum, mandi. Betul sekali. berenang. Ya, betul sekali. Selanjutnya, sebelum kalian lanjut ke pembelajaran, Ibu harapkan kalian memenuhi tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini, yaitu kalian diharapkan memahami istilah-istilah dalam materi hidrosfer dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kalian diharapkan memahami morfologi perairan darat dan laut. Nah, pas waktu SMP ini kalian pasti pernah dengar atau pernah belajar tentang hidrosfer. Ada yang pernah dengar tentang kondensasi tidak pas SMP? Jadi kondensasi itu termasuk dalam proses hidrosfer, yaitu proses siklus air yang akan kita pelajari hari ini. Terus sebelum kita lanjut, kalian bisa lihat ada gambar apa saja di depan, sebutkan. Nah, itu sekali. Ibu minta salah satu dari kalian memberikan pendapat apa yang di gambar tersebut berkaitannya dengan hidrosfer yang akan kita pelajari hari ini. Silakan angkat tangan. Silakan maju ke depan. Berdasarkan gambar yang di atas ini menunjukkan ada 2 gambar yang berbeda. Yang pertama itu ada banjir, yang kedua ada kekeringan. Ini terjadi karena ketiadaan vegetasi dalam siklus air. Itu dapat menyebabkan genangan permukaan. Permukaan ini terjadi karena adanya pori-pori tanah yang telah mencapai titik yang menampung air akibat infiltrasi air dalam jumlah besar pada musim penghujan. Jadi jika intensitas evaporasi saat musim kemarau menjadi lebih besar, karena tidak ada yang namanya vegetasi yang menahan panas dalam tubuhnya. Jadi bencana kekeringan ini tidak dapat dilakukan adanya gangguan terhadap kondisi vegetasi dapat menyebabkan gangguan terhadap siklus air. Baik, betul sekali. Beri tepuk tangan kepada saya. Jadi intinya yang disampaikan terima itu yaitu vegetasi. Apa sih vegetasi? Ada yang tahu? Ya, tumbuhan, betul sekali. Nah, jadi apabila hujan, nah vegetasi itu sangat berperan dalam keberlanjutan lingkungan kita, yaitu apabila ada vegetasi, ketika hujan dia akan mengurangi yang namanya resiko banjir dan kekeringan. Nah, selanjutnya hidrosfer. Apa sih hidrosfer tadi? Yaitu lapisan air yang berada di bumi. Nah, intinya hidrosfer itu ilmu yang mempelajari tentang air di bumi, yaitu sering disebut hidrologi dalam geografi. Selanjutnya yaitu siklus air. Kita masuk ke dalam materi inti yaitu siklus air. Nah, yang pertama itu ada volume air sekitar 332,5 juta mil kubik. Nah, air sebanyak itu berada di planet mana? Bumi. Ya, betul sekali, planet bumi. Selanjutnya
Kalian ini pasti kurang pernah mendengar, yaitu 97% air di bumi ini berupa air asin. Nah, berapa sih sisanya dari 97% ini? 5%. Berarti itu air apa? Betul sekali. Jadi, jumlah air di bumi tetap karena mengalami siklus air. Berarti dari 3% itu makhluk di bumi ini dapat memenuhi kebutuhan air di bumi ini dapat memenuhi kebutuhan makhluk hidup yang ada di bumi. Selanjutnya kita masuk ke tujuan yang pertama, yaitu kalian diharapkan memahami istilah-istilah dalam siklus air. Yang pertama ada evaporasi. Tolong dibacakan dari mana itu evaporasi? Evaporasi itu merupakan proses dari penguapan air oleh panasnya matahari. Jadi dari evaporasi tersebut merupakan dari laut mengalami proses penguapan, yaitu penguapan air yang ke atas. Selanjutnya ada transpirasi. Apa itu transpirasi, Dahlia? Transpirasi adalah proses penguapan air dari tumbuhan melalui stomata. Betul sekali. Jadi selain evaporasi, ada juga transpirasi. Tadi kan evaporasi itu penguapannya di laut. Sekarang transpirasi itu penguapannya di tumbuhan. Nah, dari tumbuhan itu dia akan menguap ke awan, ke atas. Nah, jadi evapotranspirasi ini merupakan gabungan dari evaporasi dan transpirasi yang akan membentuk kondensasi, yaitu proses perubahan wujud uap air menjadi awan. Jadi dari evaporasi dan transpirasi tadi, dia menguap dan menjadi awan. Selanjutnya ada adveksi. Apa itu adveksi menurut Ibu? Proses perpindahan awan secara horizontal. Baik, adveksi itu kata lainnya itu seperti mendung. Nah, jadi dari evaporasi dan transpirasi tadi kan menjadi awan tuh uapnya. Nah, awan bertemu awan dia akan membentuk proses adveksi, yaitu mendung. Selanjutnya dari adveksi tadi menjadi presipitasi. Dari mendung tadi dia akan mengalami apa, Sutria? Presipitasi yaitu air dibentuk hujan. Betul sekali. Dari kondensat, dari adveksi tadi kan menjadi mendung. Setelah itu dia mengalami presipitasi, yaitu turunnya hujan. Nah, selanjutnya ada runoff. Dari presipitasi tadi, dari hujan tadi, itu kan kalau hujan kan turun ke darat. Nah, dia akan mengaliri air di permukaan tanah, yaitu disebut runoff. Jadi dari hujan tadi itu turun langsung ke tanah yang mengalir ke sungai, ke laut. Kemudian ada infiltrasi, yaitu proses perembasan air ke dalam tanah. Nah, setelah melalui presipitasi tadi kan turun ke permukaan tanah. Nah, ada yang ke sungai, ada yang ke laut. Sedangkan infiltrasi ini merupakan proses meresapnya air ke dalam tanah. Jadi hujan tadi langsung meresap ke dalam tanah. Nah, sebelum Ibu lanjut ke materi, apakah kalian ada yang kurang dipahami? Paham semua? Nah, Ibu akan memberikan satu video. Silakan kalian tonton dan cermati ya. Halo sahabat cerdas, tahukah kalian sekitar 71% permukaan bumi tertutup oleh air. Dari jumlah tersebut, 97% merupakan air asin yang berada di laut. Sedangkan sisanya 3% merupakan air tawar. Sebanyak 2% dari air tawar merupakan es yang berada di kutub. Sisanya yang dapat kita gunakan berada di danau, sungai, dan air tanah. Manusia menggunakan air untuk berbagai kebutuhan, misalnya mandi, minum, mencuci, menyiram tanaman, dan berbagai kebutuhan lainnya. Namun, meskipun digunakan secara terus-menerus, air yang ada di bumi tidak akan habis. Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Secara garis besar, siklus air melalui 3 tahapan, yaitu penguapan, pembentukan awan, dan terjadinya hujan. Air di laut, sungai, dan danau menguap karena terkena panas matahari.
Proses penguapan tersebut disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara akibat panas matahari. Proses penguapan yang berasal dari tumbuhan disebut transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami pembulan membentuk titik-titik air. Proses tersebut disebut kondensasi. Lalu angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Selanjutnya, titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini disebut presipitasi. Lalu air akan mengalir ke dataran rendah dan menciptakan fotosiklus yang berlangsung secara terus-menerus. Demikian tadi penjelasan tentang siklus air. Semoga video ini akan memudahkanmu dalam memahami materi siklus air. Baik, apakah kalian sudah paham apa itu siklus air? Apa saja tadi yang disebutkan di video penggunaan air itu? Silakan. Mandi, cuci, ya betul sekali. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan satu pertanyaan untuk kalian. Silakan dicari jawabannya. Mengapa siklus hidrologi memiliki peran dalam kehidupan di bumi? Siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan dan maju. Boleh buka HP, silakan. Ya, siapa yang bisa menjawab? Siapa yang bisa menjawab? Maju, kita lihat. Menjawab dari pertanyaan itu, mengapa siklus hidrologi memiliki peran dalam kehidupan di bumi? Jadi, dengan adanya siklus hidrologi, siklus air hampir semua tempat di permukaan bumi mendapatkan air melalui hujan limpasan air sungai dan juga mata air yang diisi melalui hujan. Tanpa adanya siklus air, hanya makhluk hidup di permukaan rendah atau dekat laut yang memiliki pasokan air. Ya, betul sekali. Tangan kepada. Betul sekali, peran dari siklus hidrologi ini sangat banyak sekali seperti yang disebutkan dan lihat tadi. Nah, selanjutnya Ibu akan membahas tentang siklus hidrologi. Yang pertama itu ada siklus air pendek. Jadi siklus air itu dibagi menjadi 3, ada siklus air pendek, sedang, dan panjang. Yang pertama ini siklus air pendek. Jadi siklus air pendek ini dari laut terevaporasi kemudian terkondensasi. Selanjutnya akan menjadi presipitasi atau hujan dan kembali lagi ke laut. Jadi misalnya kalau siklus air pendek ini, misalnya hari ini hujan, tetapi hujannya itu turun duluan di laut. Nah, itu termasuk siklus air pendek. Jadi dari evaporasi tadi terkondensasi kemudian menjadi presipitasi dan kembali lagi ke laut. Itu merupakan siklus air pendek. Nah, selanjutnya ada siklus air sedang. Jadi proses siklus air sedang ini yaitu kan tadi kalau siklus air kecil, air pendek itu turunnya langsung ke laut lagi. Sedangkan siklus air sedang ini hujannya itu tidak hanya turun ke laut, tetapi dia hujannya tersebut turun ke sungai, ke danau, dan ada juga yang terinfiltrasi, yaitu meresapnya air ke dalam bumi. Dan di siklus air sedang ini tidak hanya evaporasi, tapi juga transpirasi. Jadi dari tumbuhan, kemudian tumbuhan tersebut menguap ke atas menjadi awan. Selanjutnya itu siklus air panjang. Siklus air ini prosesnya panjang, tetapi siklus air panjang ini terjadi biasanya di kutub, di es. Jadi dari evaporasi tadi dari laut terkondensasi, kemudian dia membentuk awan.
mendung terus menjadi presipitasi. Nah, presipitasi tadi itu tidak langsung air hujan, tetapi dia menjadi salju. Setelah saljunya mencair, dia barulah turun menjadi air dan kembali ke sungai, danau atau laut, dan ada juga yang terinfiltrasi, ada yang menyerap ke bumi. Nah, selanjutnya sebelum Ibu memasuki diskusi kelompok, ada yang kurang dipahami? Ya. Nah, itu akan membagi dua kelompok. Yang pertama kelompok Terima dan Alia, dan yang kedua kelompok Fitriah dan Nuraini Abadati. Itu akan memberikan soal LKPD, itu lembar kerja peserta didik, di mana di sini kalian akan menjawab soal-soal yang menjadi bahan diskusi kalian. Nah, Ibu akan memberikan waktu 15 menit untuk mengerjakan. Jadi soal yang pertama itu perhatikan nih, kan ada itu kotak-kotak dan kotak-kotak yang perlu kalian isi. Nah, di tadi kan kita sudah mempelajari istilah-istilah dalam siklus air. Nah, di kotak-kotak tersebut silakan kalian isi apa saja istilah-istilah yang sudah kalian pelajari hari ini. Sedangkan soal nomor 2 itu tadi kan Ibu yang di akhir menjelaskan 3 jenis siklus hidrologi. Jadi di situ juga terdapat kotak-kotak yang baru kalian isi apa saja siklus-siklus hidrologi tersebut, dan kalian menjelaskan apa saja siklus-siklus tersebut. Apakah mudah dipahami? Silakan dikerjakan. Apakah sudah selesai? Selanjutnya kita akan memasuki ke tahap presentasi. Silakan perwakilan kelompoknya maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Baik, tadi kan sudah ada yang diberi dari Ibu Nisa. Jadi kami dari kelompok Fitriah dan Nuraini ini menjawab soal nomor 1. Itu yang pertama kami jawab itu adalah evaporasi, yaitu proses penguapan air dalam sehari. Dan yang kedua itu ada transpirasi, yaitu proses penguapan air dari tumbuhan yang ada di sematang. Dan ketiga ada evaporasi transpirasi, yaitu kandungan dari evaporasi dan transpirasi. Dan yang keempat ada presipitasi, yaitu air berubah menjadi hujan. Dan ada lengkap yaitu mengalirnya air di permukaan tanah. Kemudian ada infiltrasi, yaitu proses penetesan air ke dalam tanah. Nah, kemudian yang kedua Ada macam-macam siklus hidrologi. Yang pertama ada pendek, panjang, dan sedang. Itu siklus pendek adalah air dari laut menguap langsung turun hujan ke laut. Kemudian siklus sedang, uap air terbawa angin ke daratan, kemudian mengalir ke sungai, kembali dari ke laut. Untuk siklus panjang sama seperti siklus sedang, namun melibatkan pembentukan salju sebelum kembali ke laut. Baik, terima kasih. Berikan pertanyaan, ada diskusi. ada jawaban yang berbeda dengan kalian. Apakah ada pertanyaan yang ingin bisa ditanyakan ke kelompok 1? Kelompok 2? Silakan. Silakan. Saya terima kasih dari kelompok 1 ini bertanya kepada saya, bagaimana sih menjaga ketersediaan air di Sukabumi? Sembari menunggu kelompok 2 mencari jawaban, silakan dipersiapkan kelompok selanjutnya. Izin menjawab pertanyaan dari teman tadi. Nah, cara menjaga air itu tetap ketersediaan air di muka bumi itu dengan cara banyak. Di antaranya itu ada seperti reboisasi, kemudian seperti perluas area reservoir air dan melarang penebang hutan. Baik, betul sekali. Apakah kelompok lain sudah paham dan jawaban kelompok 1 paham? Baik, terima kasih. Silakan kelompok 2 untuk kembali ke kursi masing-masing. Selanjutnya kelompok selanjutnya akan presentasikan hasil diskusi kalian.
Satria dan saya sendiri dari pusat. Di sini kami menyampaikan hasil dari diskusi kelompok kami. Soal yang pertama itu perhatikan gambar di bawah ini istilah kota yang kosong berdasarkan komponen hidrologi. Setelah itu menjelaskan komponen-komponen siklus hidrologi tersebut. Yang pertama di situ ada terjadinya evaporasi. Ini terjadi karena proses air berubah dari padat menjadi gas atau uap air yang ada di atmosfer. Kemudian yang kedua itu ada transpirasi, yaitu merupakan proses penguapan air ke atmosfer, daun dan batang pohon. Kemudian yang ketiga ada evapotranspirasi, yang merupakan gabungan dari evaporasi dan transpirasi tadi. Kemudian yang keempat ada kondensasi, yang merupakan perubahan wujud benda ke wujud yang lebih padat seperti gas, uap, sehingga menjadi cairan. Kemudian ada presipitasi. Ini merupakan ketika titik-titik air salju dan es di awan itu ukurannya semakin besar. Kemudian ada infiltrasi dan perkolase. Ini merupakan air hujan yang jatuh ke permukaan bumi ini, khususnya daratan, ini dapat bisa meresap ke dalam tanah dengan mengalir secara infiltrasi dan perkolase. Kemudian yang terakhir pada surface runoff. Itu merupakan air yang dapat bergerak akibat aksi kapiler atau air dapat bergerak secara vertikal dan horizontal. Kemudian soal yang kedua akan dijawab oleh teman saya. Pertanyaan kedua itu ada jelaskanlah macam-macam siklus hidrologi pada gambar tersebut. Yang pertama itu ada siklus hidrologi pendek, yang kedua ada siklus hidrologi sedang, yang ketiga ada siklus hidrologi panjang. Siklus hidrologi pendek adalah air laut yang mendapat sinar matahari kemudian mengalami penguapan yang semakin lama semakin banyak. Siklus air sedang itu air laut yang mendapat sinar matahari kemudian menguap, uap air tersebut terbawa oleh angin ke daratan. Sedangkan siklus hidrologi panjang itu siklus ini terjadi karena pengaruh panas sinar matahari yang mengakibatkan air laut menguap. Baik, terima kasih. Silakan kelompok lain apabila ada pertanyaan ke kelompok satu. Pertanyaan. Kita tanya pada kelompok satu, apa itu kota? Seperti tadi, air yang bergerak akibat aksi kapiler atau air yang dapat bergerak secara vertikal dan horizontal. Oke, izinkan saya mendapatkan jawaban dari teman saya itu. Runway itu merupakan juga air hujan atau salju yang mencair yang mengalir di atas permukaan tanah karena tanah sudah jeruk atau tidak bisa menyerap lagi, hingga air tersebut menuju ke sungai, danau, selokan atau bisa kemungkinan meresap ke laut. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, beri tepuk tangan kelompok satu. Sekali silakan kembali ke kursi bersama. Hasil diskusi kalian menurut itu sangat kami. Kalian bisa mempresentasikan diskusi kelompok bersama-sama, menjawab pertanyaan setiap kelompok. Sangat bagus sekali. Selanjutnya, siapa yang ingin menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Adakah yang bisa menyimpulkan? Silakan Fitria, maju. Jadi kesimpulan materi buat pada hari ini tentang hidrologi air, mana proses peredaran air dari permukaan bumi, dari atmosfer dan melalui penguapan kembali ke permukaan bumi melalui proses yang sudah dijelaskan di tadi. Ada evaporasi, transpirasi, adveksi, dan juga precipitasi, dan ada beberapa siklus air, yaitu siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Baik, terima kasih. Untuk Fitria, sekarang kembali ke fungsinya. Beri tepuk tangan kepada Fitria. Betul sekali ya, bahwa hari ini kita mempelajari banyak sekali seperti istilah-istilah hidrologi, siklus air. Tadi ada berapa dari siklus air? Apa saja? Siklus pendek, sedang, panjang. Nah, betul sekali. Dan ada berapa tadi proses siklus air? 10. Betul. Apa saja? Sebutkan. Ya, betul. Betul. Ya, betul sekali. Sebelum mengakhiri
pembelajaran, Ibu memberikan kalian soal untuk diisi. Silahkan di scan barcode di depan, kerjakan soal tersebut. Ibu beri waktu selama 5 menit. Silahkan dikerjakan soal tersebut dengan benar ya, karena di situ ada skor yang menambah nilai individu kalian. Jadi tujuannya dari soal tersebut merefleksi kalian itu hari ini bisa memahami apa saja. Jadi apabila ada yang salah, Ibu akan merefleksi kembali agar kalian dapat memahami apa saja dari siklus hidrologi atau proses hidrosfer yang kita pelajari hari ini. Ya. Nah, apakah sudah semua? Ya. Nah, terus selanjutnya Ibu memberi kalian kuis. Nah, sebelum masuk ke kuis, untuk dapat lebih memahami lagi yang ada di kuis ini, Ibu memberi kalian satu tepuk siklus air yang harus kalian peragakan lagi. Yaitu apabila Ibu melakukan tepuk, jadi kalian menyanyikan tentang siklus air. Ibu peragakan dulu ya. Jadi tepuk siklus air. Penguapan itu evaporasi, menjadi awan itu kondensasi, airnya itu ke bumi itu presipitasi, air menyerap itu infiltrasi. Bisa? Tepuk siklus air. Penguapan itu evaporasi, menjadi awan itu kondensasi, air jatuh ke bumi itu presipitasi, air menyerap itu infiltrasi. Sekali lagi. Selanjutnya kita masuk ke kuis. Jadi siapa yang bisa menjawab angkat tangan ya. Ya Bu. Siapa yang bisa menjawab nanti Ibu akan mulai. Yang pertama, siapa yang bisa jawab? Tangan. Ayo jawab, tangan. Ya, kita lihat. Ya, evaporasi. Selanjutnya. Ya, siapa kita ya? Transpirasi. Ya. Soal ketiga. Proses B, apa namanya? Soal ketiga. Silakan, kondensasi. Oh, betul? Ya, betul. Selanjutnya. Nah, yang baru silakan diperhatikan nilai yang paling tinggi tunjuk yang mana. Bu, ya jangan lagi Bu. Ini. Dapat poin. Selanjutnya. Proyek gambar. Yang gambar tadi, di mana proses presipitasi? Di D Bu. Di D. Nah, salah. Di D. Saya terima. D, gambar D, silakan. Coba presipitasi. Gitu ya? Presipitasi. Ya. Betul. Selanjutnya pertanyaan ke-6. Siapa? Presipitasi. Betul. Ada bonus lagi. Silakan diperhatikan. Gimana nilai yang paling tinggi? Ya betul. Nanti waktu lagi ada beberapa soal lagi. 3 soal lagi. Ketiga, ya. Ke siapa? Angkat tangan. Ya. Panas matahari. Ya, betul. Yang ke-9.
Coba. Coba kan? Mau kan? Bonus lagi. Bonus tiga. Di bawah ya. Itu atas kanan. Angkat tangan. Ibu hitung. 1, 2. 1, 2, 3. Ayo, di bawah kanan. Ini. Atas kanan. Bawah kanan ya. Selanjutnya pertanyaan terakhir. Angkat tangan. Siapa? Siapa? Menyimpan air hujan. Ya, betul sekali. Nah, sampailah kita di ujung pembelajaran kita kali ini. Jadi, Ibu menginformasikan bahwa minggu depan kita akan mempelajari tentang biosfer. Nah, ada yang tahu nggak biosfer itu apa? Ya, betul, tumbuhan. Nah, Ibu harapkan kalian bisa mempelajari terlebih dahulu sebelum kita memulai pembelajaran di minggu depan ya. Ya, Bu. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita mengakhiri dengan berdoa bersama. Silakan ketua kelas yang dipimpin untuk berdoa. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada pagi ini, pertamanya kita berdoa seagama dan percaya untuk kepercayaan kita masing-masing berdoa dulu. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Sekian, terima kasih dari Ibu untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.